Masih bersama saya Budiman Tandrojo di satu meja The Forum. Roni Talapesi ya. Cukup kritis PDIP terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dan ada narasi bahwa penjagalan. Putusan MK kan legally binding, final dan mengikat meskipun secara etik mungkin agak bermasalah gitu. PDIP menerima bahwa putusan dari MK ini adalah legally binding, final dan mengikat? Ya, betul. Kita setuju, kita harus hormati ya. Tetapi Mas Budiman kita tarik mundur sedikit ya. Ini kan menguji tentang pasal 28 Undang Dasar 45 di mana setiap orang punya hak untuk dipilih dan memilih. Tetapi yang kita lihat dalam proses ini seolah-olah bahwa ini proses yang spesifik dan terbukti di putusan 90. Spesifik ke satu nama. Nah, ini menjadi pertanyaan. Dan buat kami atas pernyataan teman-teman bahwa ada penjagalan, ini adalah pengalian isu, Mas Budiman. Buat kami ini pengalian isu ke atas apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi hari ini. Dan yang kedua, buat kami konsentrasi kami adalah bagaimana kita menjaga marwah konstitusi MK ini. Dan ini adalah komitmen seluruh anak bangsa. Itu yang perlu kita jaga bersama. Dan PDI Perjuangan konsisten terhadap hal itu. Tapi kan ada juga pernyataan dari PDIP yang mengatakan ada bacawa pres yang kandidasinya kemudian melanggar etika, tidak menghormati hukum. Sebetulnya apa itu yang dimaksud? Ya, ini kan terlihat ya dari putusan MK ini kemudian terkait dengan putusan 90, ini kan menjadi nokta hitam, menjadi catatan sejarah bahwa dalam proses demokrasi kemudian ada yang mencoba mengganggu independensi MK. Nah, ini kan sudah terlihat di mata publik ya. Oke, baik. Usman Hamid, kalau pendekatannya legal formal, ya putusan MK itu ya final dan mengikat. Meskipun ada legitimasi dalam proses kandidasinya, dalam proses pencalonannya dianggap melanggar etik. Gimana Anda mencoba menyelesaikan problem hukum formal dan problem pelanggaran etik itu? Saya pernah diajarkan oleh Pak Adian Doyo, seorang hakim agung yang sangat berintegritas di masa Orde Baru. Dia memberikan saya satu kutipan dari para ahli hukum di Belanda di zaman kolonial. Kutipan itu berbunyi, doorbreken de papieren muur. Artinya hakim itu untuk menegakkan keadilan, dia bisa menembus kertas. Gitu. Jadi kalau dikatakan misalnya sebuah putusan Majelis Kehormatan bersifat final dan mengikat, ya, atau misalnya Mahkamah Konstitusi, atau bahkan ketika beberapa tahun lalu ada putusan Dewan Kehormatan KPU yang ketika itu merasa bahwa putusan mereka final dan mengikat, lalu diajukan ke pengadilan yang lebih jauh lagi, tetap bisa diuji. Untuk apa? Untuk mengejar keadilan itu. Keadilan mana? Keadilan yang tumbuh di masyarakat itu. Jadi kalau ada gejolak sekarang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, ada yang salah dengan putusan itu. Sampai putusan itu bisa menenangkan kehidupan masyarakat, sampai memenuhi rasa keadilan masyarakat, di titik itulah keadilan bisa tercapai. Oke. Yang kedua yang saya ingin katakan adalah, tadi Mbak Dani sempat menyebutkan tentang intervensi. Sebenarnya dalam sikap kami secara kolektif di Maklumat Juanda, itu menegaskan bukan hanya Pak Anwar Usman harus mundur, tetapi juga dua hal lagi, yaitu agar Mahkamah Konstitusi segera menggelar uji formil dan uji material terkait dengan perkara yang terdahulu. Idealnya sih, Mahkamah Konstitusi, khususnya Majelis Kehormatan kemarin, memandatkan agar Mahkamah Konstitusi memeriksa kembali putusan nomor 90 itu. Tapi kan itu tidak ada. Dianulir mungkin tidak bisa, tapi setidak-tidaknya dimandatkan bahwa Mahkamah Konstitusi ke depan memeriksa itu segera. Nah, yang lain yang juga sangat penting saya kira adalah kalau memang ada dugaan intervensi dari kekuasaan, misalnya dari penyelenggara negara di lembaga eksekutif, ini kan banyak ditulis oleh para sarjana, salah satunya Thomas Power misalnya, menjelaskan bagaimana ada penggunaan instrumen penegak hukum oleh kekuasaan eksekutif. Kalau itu benar terjadi, sebenarnya DPR punya kewajiban untuk memulai hak interpelasi, untuk bertanya kepada presiden. Atau yang kedua, lebih jauh lagi, mengajukan hak angket gitu. Hanya dengan cara itu kita bisa ketahui. Dan soal sepak bola tadi, ingat, Diego Armando Maradona. Jadi wasitnya itu bukan pamannya Manudi. Dan presiden FIFA-nya bukan Jokowi, Pak. Politik sepak bola sampai Diego Maradona ya. Saya minta Mas Budiman ganti topik, bola aja. Bola. Itu saya analogkan
keputusan MK dan Ya, besok ya, final ya. banding gitu. Ya, Ya. kan ada riang gembira gitu loh. Iya. Riang gembira dia nih Diego Maradona. Oke, Bang Seharusnya Afrian gol itu Sanur. dianulir. Ini gimana koalisi Indonesia Maju kan tadi kan pencapresan Mas Gibran dianggap melanggar etik dan sudah dibuktikan oleh MK. Apakah ini menjadi beban bagi Pak Prabowo, bagi Kim dengan problem legitimasi etik yang dianggap bukan diputuskan bermasalah sebetulnya? Ya, kami menyambut dengan riang gembira. Tidak Apanya yang gembira? keputusan MK apapun yang terjadi, kami udah siap ketika itu. Seandainya memang MK memutuskan bahwa usia atau jabatan pernah menjadi wali kota atau sedang menjabat tidak diputuskan, ternyata Mas Gibran tidak bisa maju, kami punya alternatif kedua. Ya kan? Tapi ketika MK memutuskan bahwa keputusan ini diputus oleh 9 hakim, perlu diingat Pak Budiman, 9 hakim agung Mahkamah Konstitusi, ini 9 dewa ini, itu unsurnya 3 dari yudikatif, 3 dari eksekutif. Yang 9 apa nih? 9 hakim MK ini Ya. kan terdiri 9 dewa ini. Dewa. Ya, Dewa 9 melanggar etik tapi ya? Iya, pokoknya 9-9-nya terlepas udah keputusan MK tadi. Tapi 9 ini kan berasal dari eksekutif, yudikatif, sama legislatif. Kita Oke. perlu ingat itu. Jadi kita jangan mengatakan semua berpihak kepada keputusan yang 90 tadi. Ya, karena bagaimanapun keputusan yang sudah diputus MK tadi oleh 9 hakim yang merasa hebat tadi, ya. Kita sekarang banyak yang menyalah-nyalakan, oh ini MK. Ketika ada kepentingan teman-teman yang teranulir di sini, mulai marah. Tapi ketika ada kepentingan teman-teman yang ya tidak teranulir, senang. Contoh lagi dicatatkan oleh Pak siapa tadi, Bang Wahidin atau Pak Nurdin, soal usia tadi. Mereka mengetok palu dengan menambah usianya sendiri, nggak ada kok yang rame, nggak ada yang ribut. Ya. Dan ini terus terang saja, Mahkamah Konstitusi Teramaikan waktu itu. sudah Mungkin betul nggak dengar. sudah melakukan keputusan. Dan Mahkamah Konstitusi kita harus hormati. Saya bilang kita harus pemilu dengan riang gembira. Riang gembira. Oke, Mbak Dani, ini Itu saja. pemilunya harus riang gembira. Tapi kalau dari kacamata Mbak Dani dengan posisi pembacawapresan Mas Gibran yang ada legitimasi moral etiknya bermasalah, ini bisa menjadi beban yang cukup berat. Beban. Ya mungkin melanjutkan sedikit tadi ya, sebetulnya barangkali Pak Anwar Ibrahim itu sedang mencoba untuk menyelamatkan putusan 90 yang dalam tadi penuh dengan pelanggaran etik karena bisa dalam tanda kutip mendelegitimasi ya persepsi publik ya terhadap pencalonan itu. Jadi political secara statement moral juga ya? Iya, artinya kalau saya melihatnya mungkin lebih pada situnya karena kan ini nanti karena kelihatan dari pendapatnya Bapak koalisi ini kan bagaimana menjaga supaya ini nih nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Tapi kan sebenarnya Emang nggak kalau apa-apa. kita lihat dari pendapat masyarakat yang ada di TV tadi, itu kan mereka melihat bahwa ini prosesnya ada sesuatu. Gitu. Nah, artinya ini yang ingin dijaga kan, karena kan yang namanya satu putusan yang kemudian proses ini kan dia tidak berada di ruang netral, pasti ada persepsi publik yang berkembang, yang itu bisa digoreng, bisa apapun lah untuk kepentingan masing-masing gitu loh. Nah ini yang barangkali perlu dalam posisi ini saya melihat memang mantan hakim MK ini, ketua hakim MK ini berposisi seperti itu ya. Karena kan bagaimana mungkin ya putusan yang dia ini kan kemudian dia lakukan pelanggaran etik berat gitu ya, dan ini kan akan bisa diarahkan untuk dalam tanda kutip legitimasinya dipertanyakan. Ditambah lagi satu hal mungkin ya kan, pencalonan Mas Gibran sendiri kan kemudian masuk melalui jalur partai yang selama ini bukan partainya dia. Nah ini kan juga mulai kelihatan apa ini memang sudah ada satu satu proses gitu yang disiapkan gitu. Dan saya sangat tahu bahwa dari partai besar seperti Pak Nurdin kan proses rekrutmen, proses kaderisasi itu kan sudah sangat panjang. Sejak pencalonan Pak Wiranto, kemudian Pak JK, itu kan proses yang sangat ini waktu ketika Pilpres yang lalu. Kemudian tiba-tiba ini masuk melalui jalur itu. Nah, ini kan orang ngebaca garis besarnya nih, Mas Budi. Oke. Jadi itu yang mungkin harus dilihat ya. Bi Fitri, ini kan legal formal menurut beberapa tafsir itu case close lah, selesai lah, bahwa sah. Tetapi ada problem legitimasi moral maupun legitimasi etis. Bagaimana Anda lihat ini menggabungkan problem etis dan problem formal? Apakah memang ketika mencalonkan memang ada problem yang menjadi beban bagi pasangan Pak Prabowo dan Gibran? Ya memang tentu saja ini akan menjadi beban dalam dua hal.
Yang pertama sebenarnya dengan posisi, jadi kita memang harus tekankan betul, makanya kami mengapresiasi putusan MK pada titik di mana dinyatakan dengan jelas memang ada pelanggaran etik yang berat oleh Anwar Usman. Nah di titik itu saja sebenarnya secara legal satu itu bisa saja dipermasalahkan di kemudian hari. Apalagi kalau seandainya Mahkamah Konstitusinya, dan ini yang kita dorong, progresif betul sehingga mereka dengan cepat memproses permohonan-permohonan baru mengenai menguji kembali pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu ini yang sudah diubah dengan putusan 90. Itu memang bisa diuji kembali. Kalau itu terjadi dalam waktu 1 minggu ini misalnya, maka sebenarnya petanya itu akan bisa langsung berubah. Karena artinya salah satu cawapres tidak lagi eligible sehingga satu pasang ini bisa gugur, tidak ditetapkan. Makanya pertandingan udah jalan kan? Makanya, tapi kan namanya legal putusan ya. itu bisa berlaku surut nggak? Tidak usah. Sekiranya Maksud saya begini, kalau kan saya orang hukum nih, Ya, ada banyak hal yang bisa dipersoalkan secara legal. Misalnya aja KPU kemarin menerima pasangan-pasangan yang sudah masuk saja, sudah ada yang gugat perbuatan melawan hukum sekian triliun, 2 lagi gugatannya. Artinya ada excess baggage yang kita nggak bisa cegah, karena semua orang bisa aja mengajukan. Tapi yang kedua juga problem legitimasi politik, karena publik kita kan banyak sekali yang nalarnya juga sehat. Dan sudah bisa melihat secara kasat mata, seperti kata Mbak Dani tadi, orang tuh akan melihatnya dengan helikopter view. Ini ada apa nih? Ini ada yang cuma berapa hari bisa jadi dicalonkan dari Golkar, kemudian di sininya ada sebuah hukum yang diubah melalui cara-cara yang sangat tidak lazim. Bukankah kreatif itu? Bahkan putusan 90-nya sudah kami eksaminasi, itu ngaconya luar biasa. Sudah kami eksaminasi secara